Ayatul Basmalah. Selanjutnya sambutan yang pertama Wakil Dekan 1 Fakultas Sains oleh Bapak Dr. Eko Wahyu Wibowo MSI, kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan Fakultas Sains, Pak Dr. Asep Saifur Rahman, MSI yang berbahagia, Bapak Ibu, serta bincang matematika, dan tak lupa narasumber, dalam hal ini Bapak Suhani, yang saya banggakan, serta Pak Dimas selaku moderator. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa secara maya dalam forum matematika 1.1 dengan judul penerapan teori Grab untuk dalam bidang konservasi hewan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memulai satu kegiatan yang bersifat akademik, yaitu bincang matematika, bagaimana matematika ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tema hari ini memang berhubungan dengan konservasi hewan. Insya Allah nanti di seri berikutnya akan ada juga bagaimana matematika diterapkan pada bidang-bidang yang lain. Yang selanjutnya saya mohon Pak Dekan nanti untuk bisa membuka agenda seminar bincang matematika ini. Itu saja barangkali perakatan dari saya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, baik dari unsur guru maupun peserta didik, baik itu dari SMA, SMK, dan seterusnya yang berada di lingkungan mungkin Provinsi Banten pada umumnya maupun yang di luar Banten. Salam kenal, selamat mengikuti seminar dan bincang matematika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua sekaligus membuka acara. Dekan Fakultas Sains oleh Bapak Dr. Asep Saifur Rahman, MSI, kepadanya disilahkan. Kok cepet bener? Kok main bubar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ini mau habis baterai juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Wadek 1, kemudian Sekretaris Jurusan Matematika, Pak Dimas, dan juga narasumber yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami sampaikan, kita panjatkan, dan terima kasih atas terselenggaranya acara bincang-bincang matematik ini. Mudah-mudahan saya berharap bahwa ini nanti menjadi satu diskusi ilmiah yang sangat konstruktif, sekaligus juga kita bisa mapping keilmuan, sekaligus introduksi keilmuan baru yang ada di Fakultas Sains, ya, terutama matematik. Melalui networking ini kami harapkan memang bahwa ada beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan dan juga terus memperluas agar introduksi pengenalan terhadap matematika ini menjadi lebih baik dan juga menjadi banyak ya minat dari berbagai SMA maupun guru-guru yang berkecimpung di bidang matematika. Ini adalah merupakan salah satu kontribusi dari Fakultas Sains dan kami berharap bahwa ini masih bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sekaligus juga menyampaikan bahwa sebagai suatu program studi baru di Fakultas Sains ini, matematika sudah memiliki beberapa kegiatan dan juga kami juga memiliki daya dukung baik dari segi dosen maupun dari segi sarpras agar jurusan matematika ini bisa cepat berkembang. Karena tanpa ilmu matematika tentu saja kita akan kehilangan ya
semua bidang ilmu, baik di eksakta maupun di sosial, dasarnya adalah ilmu matematika. Maka matematika ini adalah menjadi induknya ya, mother of the science, makanya salah satu adalah ilmu yang tertua bahkan secara filosofi. Tanpa panjang lebar Bapak Ibu, marilah kita sama-sama secara resmi saya buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bincang-bincang matematik ini saya buka. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pak Dimas dan selamat mengikuti. Dan saya mohon izin Pak Dimas tidak bisa berlama-lama ini, barusan selesai wisuda ya. Ini dulu take a rest for a while mungkin, ini belum ya. Sementara dan saya terima kasih atas kerja keras dari Pak Dimas dan juga tim sehingga ini bisa berlangsung acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan dan Pak Wadek. Baiklah Bapak Ibu para hadirin, selanjutnya acara inti akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Dimas Kuku Nur Rahim, MSc, kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian peserta Bincang Matematika seri 1.1. Terima kasih atas kehadiran dan berkenan untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tentunya juga saya menyapa pemateri kita. Assalamualaikum Pak Ahmad Sulani. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan berkenan nanti bisa sharing ilmunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan juga di sini ada rekan-rekan yang dari sekolah. Wabil khusus ini ada rekan-rekan didik ya, kelas 12, SMA, SMK sederajat ya. Sehingga nanti mungkin punya pemahaman atau pengalaman baru tentang apa dan peran matematika itu sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa didapatkan setelah kegiatan kali ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan CV pemateri kita pada hari ini. Beliau Bapak Ahmad Solhani, SPD, MPD, MSI, merupakan pria kelahiran Cirebon, ya, 4 Mei 1991. Sebetulnya juga bukan orang asing ya, terlebih untuk saya ini jadi sahabat saya sendiri, ini Bapak Ahmad Sulhani yang saat ini juga beliau mengajar di Politeknik Pelayaran Banten ya Pak ya, mohon izin. Sebelumnya juga sempat mengajar di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan alma mater kita berdua. Jadi kebetulan Pak Ahmad Sulhan ini satu alma mater dengan saya di S1 ya. Lalu kemudian beliau melanjutkan studi magisternya di 2 tempat berbeda sekaligus ya. Luar biasa ini, mungkin juga bisa sharing nanti kiat-kiat dan ilmunya. Jadi beliau melanjutkan studi S2 di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus juga bersamaan dengan studi S2-nya di ITB ya. Ini luar biasa mungkin pengalaman yang berkesan. Nah, kita pisah jalur. Jadi kalau Pak Sulhani ke Bandung, saya berangkat ke Jogja ya di tahun yang sama. Jadi begitu kemudian dan sekarang alhamdulillah sama-sama menjadi pengajar ya di tempatnya masing-masing. Nah, saat ini Pak Ahmad Sulhani juga sedang menempuh studi S3-nya ya di alma maternya yang sama di ITB. Tentu saja mudah-mudahan kita doakan dapat segera selesai ya dengan bidang kajiannya spesialisasi di teori graf. Nanti juga mungkin akan dibahas seperti apa yang dimaksud dengan teori graf dan manfaatnya ya, pengenalan kepada adik-adik terutama di sini ya, mohon izin supaya bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Ada beberapa penelitian yang telah dikerjakan oleh Pak Ahmad Sulhani di sini yang terbaru mungkin saya bacakan saja salah satunya di tahun 2023 ya.
berjudul Implementation of Water Level Measuring Instruments as Flood Indicator in the Rice Fields of Teluk Lada Village. Nah, ini kalau kita lihat dari judulnya juga beraneka ragam ya. Ada yang kaitannya dengan pemodelan protein ya, mungkin berhubungan dengan biologi di sana, atau juga yang saat ini akan dibawakan berhubungan dengan konservasi ya. Jadi sangat menarik nih, ternyata matematika bisa kita bawa ke dalam beberapa bidang. Ya ini beberapa penelitian beliau yang lainnya. Mungkin itu saja pengenalan awal yang bisa saya sampaikan. Selebihnya marilah kita pendengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sulhani, MPD MSI. Mohon izin Pak Sulhani, apakah ingin share screen sendiri atau melalui kami? Saya coba share screen sendiri. Oh ya, baik. Ya, baik. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, bisa saya mulai Pak Dimas? Ya, Bapak silakan. Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Pak Dekan di UIN Banten, kemudian Pak Wakil Dekan, kemudian Pak Dimas Kuku yang telah mengundang saya dalam acara Bincang Matematika ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada MC yang memandu acara ini. Saya mulai, ini acaranya diskusi ya, nanti bisa teman-teman tanya nanti di akhir presentasi. Diskusi ini judulnya yaitu penerapan teori graf dalam bidang konservasi hewan. Jadi saya mengambil penelitian yaitu mengenai penerapan teori graf di bidang konservasi hewan. Jadi pembimbing saya itu satu orang dalam bidang matematika terapan, kemudian pembimbing kedua saya dalam bidang teori graf, dan yang ketiga yaitu dalam bidang ekologi, seperti itu. Makanya kolaborasinya itu mengenai penerapan teori graf. Kemudian garis besar pemaparan saya untuk hari ini, yang pertama kita mengenal dulu sejarah teori graf itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita berkenalan dengan beberapa istilah umum dalam teori graf. Kemudian bagaimana mengkonstruksi jaringan hewan. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat umum apa saja yang dimiliki oleh jaringan hewan. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana membentuk matriks dari jaringan hewan. Jadi dari matriks tersebut kita bisa menggunakannya untuk mengolah data sehingga kita mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian kita. Oke, kita mulai dari sejarah teori graf. Jadi teori graf pertama kali muncul di abad ke-18. Ini diperkenalkan oleh Leonhard Euler dalam memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg. Jadi kita bisa lihat di sini ada sungai, kemudian di tiap daerah yang dibatasi oleh sungai ini dibangun jembatan. Nah, jembatannya itu ada 7. Nah, kemudian permasalahan pada saat itu, ini bagaimana caranya supaya kita melewati ke-7 jembatan tersebut tanpa mengulangi ke daerah-daerah tersebut, dan setiap jembatan hanya dilalui 1 kali. Nah, kemudian pada tahun 1736, Euler menunjukkan bukti bahwa tidak mungkin untuk mengunjungi semua dari 7 jembatan di Königsberg tanpa melewati salah satunya 2 kali. Jadi pasti ada 1 atau 2 jembatan yang dilewati lebih dari 1 kali. Nah, itu adalah cikal atau permulaan dari konsep graf. Kemudian dalam bidang penerapan teori graf, sebenarnya bibit-bibit dari teori graf itu mulai muncul pada tahun 1851. Jadi pada saat itu, Lewis Henry Morgan merepresentasikan silsilah keluarga Roma kuno ke dalam bentuk pohon keluarga. Jadi bisa dilihat di kanan atas, jadi di sini ada nama, kemudian garisnya itu menunjukkan anak dari atau orang tua dari, seperti itu. Jadi bentuknya pohon keluarga.
Kemudian selanjutnya penelitian yang lumayan awal itu dilakukan oleh John Atkinson Hobson pada tahun 1894, merepresentasikan hubungan dari beberapa perusahaan ke dalam bentuk hypergraph. Jadi setiap perusahaan dilambangkan dengan titikan besar atau sebuah lingkaran. Kemudian hubungannya itu namanya kedekatan dari tiap lingkarannya atau dengan si garisnya, seperti itu. Ini penelitian awalnya mengenai penerapan teori graf. Kemudian lebih khusus lagi penelitian yang termasuk awal dalam penerapan teori graf untuk bidang ilmu biologi dan ekologi itu dilakukan oleh dua peneliti, yaitu yang pertama Angst, yang kedua Simon. Simon ini meneliti mengenai monyet ekor panjang di Pulau Pecang. Jadi bisa dilihat di yang kanan atas ini. Nah, di yang bagian kiri ini monyet dewasa perempuan. Kemudian di tengah ini remaja, kemudian di sini yang dewasa juga. Garis ini menunjukkan adanya hubungan. Jadi si Flores punya hubungan dengan si Amir. Hubungan tersebut mungkin bisa didefinisikan oleh teman-teman biologi, misalkan saling mendekati atau saling memanggil atau bagaimana seperti itu. Ini garis itu menunjukkan adanya interaksi. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian Simons itu mengenai monyet bertopi. Nah ini kalau si Angst itu merepresentasikannya secara keseluruhan, secara general. Kalau untuk Simon dia satu-satu. Ini ada monyet namanya Sam. Kemudian ini dibagi di partisi. Ada ini monyet yang perempuan dewasa. Ini lelaki dewasa. Kemudian ini lelaki yang hampir dewasa, seperti itu. Kemudian si Sam ini kira-kira memiliki interaksi dengan siapa aja. Oh, ternyata dengan Mona, Ala, Fatar, Lorna, dan lain-lain, seperti itu. Ini penelitian awal mengenai penerapan graf di bidang biologi dan ekologi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke definisi secara formal. Apa itu yang dinamakan graf gitu. Nah, teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari struktur khusus yang terdiri dari himpunan titik dan himpunan sisi. Ini contohnya yang di kanan atas. Jadi kita punya subjek-subjek, kemudian misalkan kita singkat, misalkan DE, IT, dan selanjutnya. Ini mengenai bahasa ya, ini EN itu Inggris. Jadi, oh Inggris itu punya hubungan dengan bahasa Belanda, kita tarik garisnya gitu. Nah ini kita lihat garisnya itu menuju ke sini, berarti bahasa Belanda punya kontribusi terhadap bahasa Inggris. Jadi ini grafnya graf berarah ya, seperti itu. Nah dan lain-lain. Jadi objeknya cuma dua, himpunan titik-titik ini, kemudian dan himpunan garisnya. Jadi kalau misalkan dua buah titik yang memiliki garis di antara keduanya berarti memiliki hubungan. Misalkan DE dengan EN ini memiliki hubungan. Kemudian misalkan yang lainnya DE dengan UK, tidak ada garis yang menghubungkan keduanya, berarti dia tidak punya hubungan, seperti itu. Nah, kita lihat secara formal, sebuah graf itu G sama dengan FE adalah pasangan terurut dari himpunan titik V dan himpunan sisi E, seperti itu. Kemudian istilah lagi yaitu orde dan ukuran. Kalau misalkan orde itu banyaknya titik kalau di graf. Kemudian kalau ukuran atau size itu adalah banyaknya sisi. Jadi kita hitung banyaknya sisi berapa, banyaknya titik berapa. Banyaknya titik orde, sedangkan ukuran itu banyak sisi. Kemudian istilah selanjutnya yaitu sepasang titik U dan V disebut bertetangga jika sisi UV itu termasuk di dalam E. Kemudian sedangkan himpunan tetangga dari U itu notasinya kita tulis sebagai NU. Jadi N itu neighbor, kemudian U, jadi neighbor of U. Kemudian selanjutnya istilah yang terakhir yaitu derajat. Derajat dari sebuah titik V adalah banyaknya tetangga dari V. Itu dilambangkan dengan DV. Misalkan kita lihat untuk titik UK, ini karena dia bertetangga dengan
dua titik lainnya, berarti dia derajatnya 2 gitu. Berarti D, UK itu 2. Seperti itu. Ini istilah-istilah umum di graf. Kemudian kalau misalkan UV tidak sama dengan VU, berarti grafnya berarah. Jadi representasinya itu tanda panah. Seperti ini DE, tanda panah ke N berarti kontribusi ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ini ada tanda panah juga ke DE berarti berkontribusi juga ke bahasa Belanda. Kemudian untuk keperluan di biologi mungkin, kalau graf berarah, kalau misalkan adanya hubungan timbal balik, itu berarti arahnya dua arah atau berupa garis biasa. Sedangkan kalau misalkan hubungannya tidak timbal balik gitu, berarti pakai satu arah aja seperti itu. Kemudian properti lain yang bisa kita gunakan adalah bobot. Jadi jika terdapat pemetaan dari himpunan titik atau sisi di G ke bilangan real, ini secara umum ya, G-nya itu graf berbobot. Jadi kita lihat di sini. Di sini itu bobotnya dilambangkan dengan besarnya lingkaran gitu. Nah ini semakin besar berarti dia bobotnya lebih besar daripada yang lain. Ada juga yang kecil. Ini representasi bobotnya bisa di besar atau kecilnya sebuah titik. Seperti itu. Kemudian secara umum jaringan hewan itu dibentuk oleh titik-titik hewan dengan sisinya merupakan interaksi yang terjadi antara kedua spesies. Nah ini contohnya yang pertama ini monyet kecil ya atau semiri. Nah ini titik-titik itu menunjukkan individu dari monyet tersebut. Kemudian ini diamati dalam interval waktu tertentu, kemudian dihubungkan. Kalau misalkan adanya hubungan seperti itu. Jadi titik itu merupakan individu hewan atau kelompok hewan tertentu, sedangkan garis-garisnya menunjukkan adanya interaksi. Nah, apa itu interaksi nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi interaksi secara umum misalkan saling mendekat, memanggil, memberi sinyal, atau saling berbalasan mungkin kalau misalkan burung, kemudian atau memakan bangkai sisa hewan lain gitu. Hewan lainnya sudah pergi menyisakan bangkai, kemudian datang misalkan hiena memakan itu juga bisa dapat dikatakan interaksi. Itu tergantung tujuan penelitiannya. Nah, kemudian ada beberapa jaringan-jaringan khusus yang sudah dibuat oleh beberapa matematikawan atau ilmuwan seperti itu. Beberapa jaringan yang telah diperkenalkan yaitu graf spasial, graf lanskap, jaringan kolam, jaringan sensor nirkabel, jaringan arus, dan yang terakhir yaitu yang terbaru yaitu jaringan spesies habitat. Nah, kita lihat bagaimana mengkonstruksi sebuah jaringan. Nah, ini diperkenalkan oleh Voll, Liu, terus Garus Saga, dan Sauru. Nah, ini menghubungkan antara konsep teori graf dan ilmu geografi. Jadi, sebuah daerah, atau misalkan hutan atau taman nasional, ini dibagi menjadi fragmen-fragmen wilayah. Jadi ada daerah N1, N2, N3, dan seterusnya sampai dengan N7. Nah, kemudian fragmen tersebut diwakili oleh sebuah titik. Jadi misalkan ini titik N1, N2, N3, dan seterusnya. Kemudian sisi menunjukkan adanya perpindahan hewan dari suatu fragmen ke fragmen lainnya. Misalkan di N1 kita lihat ada macan. Kita amati, kemudian ternyata macan tersebut pindah ke N3. Nah, baru kita buat garis. Seperti itu. Itu yang namanya graf spasial. Pertama kita buat fragmen itu diwakili oleh titik. Kemudian kita lihat fokus kita misalkan macan. Nah, macan tersebut berpindah dari titik mana ke mana. Kalau misalkan berpindah fragmen, berarti kita beri sisi. Itu namanya graf spasial. Kemudian yang kedua, ini ada namanya graf lanskap. Ini diperkenalkan oleh Canwell dan Foreman pada tahun 1993. Nah, untuk graf lanskap, ini titik mewakili sebuah habitat atau tempat ditemukannya suatu hewan. Jadi kita punya suatu daerah, kemudian titik-titik keberadaan hewan kita
titik lokasi keberadaan hewan kita lambangkan sebagai sebuah titik. Jadi kita buat titik-titiknya. Kemudian dua buah titik habitat dihubungkan oleh sebuah sisi jika jarak keduanya kurang dari kriteria jarak tertentu. Misalkan jarak kriterianya misalkan 5 kilo. Berarti kita lihat RV, ini RV yang di kiri dengan RV di kanan, itu apakah kurang dari 5 kilo atau tidak. Kalau misalkan kurang dari 5 kilo berarti kita beri sisi. Kalau lebih dari tidak kita beri sisi. Seperti itu. Ini namanya graf landscape. Jadi yang sebelumnya itu graf spasial, itu ngelihat pergerakan hewan. Kalau yang ini lebih ke jarak antara titik kemunculan hewan. Seperti itu. Ini graf landscape. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan kolam. Jaringan kolam ini khusus untuk yang hewan-hewan amfibi. Jadi ini diperkenalkan oleh Ribeiro. Titik-titiknya itu mewakili kolam-kolam yang merupakan habitat dari hewan amfibi. Jadi kita lihat di sini ada daerah Puerto Seguro. Kemudian titik-titik ini adalah kolam-kolam keberadaan dari hewan amfibi. Kemudian sisinya didefinisikan sebagai konektivitas antara dua kolam atau keberadaan akses antar dua kolam. Misalkan titik yang paling kiri bawah ini ada dua buah kolam yang muncul amfibi. Kemudian dari titik 1 ke titik 2, misalkan saya namakan 1 dan 2, ternyata ada jalan, berarti kita buat. Kemudian dari titik 2 ke 3, misalkan, oh ada jalan lagi, kita buat. Nah ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk jaringan distribusi ya. Kita titik-titik pabrik, kemudian tiap pabrik itu apakah ada jalan atau enggak, kita bisa lihat dari situ. Ini jaringan kolam. Kemudian ini khusus untuk yang amfibi ya, tapi sebenarnya kita bisa gunakan juga untuk keperluan distribusi. Kemudian ada jaringan sensor nirkabel. Nah, kalau ini digunakan untuk melihat jaringan burung. Ini diperkenalkan oleh Chai. Kemudian Statner disempurnakan oleh Statner pada tahun 2011. Nah, ini disebut sebagai jaringan sensor nirkabel. Jaringan dibentuk dengan cara menempatkan beberapa sensor suara di beberapa titik penelitian. Jadi ini titik-titik tersebut adalah titik peletakan sensor suara. Seperti itu kita letakkan. Kemudian dua titik sensor dihubungkan oleh sebuah sisi apabila kedua sensor menangkap suara dari burung yang sama. Misalkan sensor 1 dan 2, kemudian pada waktu yang sama persis, misalkan jam 11 lebih 2, seperti itu, ada suara burung yang sama, itu kan pasti menangkap suara dengan waktu yang sama. Nah, kalau misalkan waktunya sama, kita hubungkan oleh sebuah sisi, seperti itu. Ini namanya jaringan sensor nirkabel, seperti itu. Kemudian selain jaringan sensor nirkabel, kita juga mengenal ada jaringan arus atau stream network. Kalau yang ini khusus untuk ikan. Nah, ini diperkenalkan oleh Fullerton pada tahun 2011, kemudian Sick dan Lindley pada tahun 2007. Kemudian lokasi keberadaan dari sebuah populasi ikan diwakili oleh sebuah titik. Nah, ini untuk ikan cinok. Nah, di sini ada komunitas-komunitas ikan cinok. Nah, ini dibuat titik-titik. Jadi titik yang lebih besar menunjukkan bahwa populasinya punya anggota yang lebih banyak. Yang lebih kecil berarti lebih sedikit. Nah, kemudian ini kan titik-titik menunjukkan bahwa adanya komunitas ikan. Nah, kalau sisinya ini didefinisikan kalau misalkan populasi ikan A berpindah ke populasi ikan B itu lebih dari 1%-nya. Misalkan di sini ada 100 ikan di komunitas 1, kemudian di komunitas 2 itu misalkan ada 200 ikan. Nah, misalkan dari komunitas 1 ke komunitas 2 ada yang berpindah 11 ikan.
berarti kita buat garis yang menghubungkan dari komunitas satu ke komunitas kedua seperti itu. Nanti kalian bisa ubah juga untuk suatu keperluan apakah 1% atau berapa seperti itu. Nah, ini jaringan arus. Ini untuk yang meneliti khusus untuk ikan ya. Kemudian yang terakhir yaitu ini jaringan spesies habitat. Jadi kalau yang sebelumnya itu khusus untuk hanya spesies saja atau hanya hewan aja, kalau yang ini melibatkan habitat. Nah, ini diperkenalkan oleh Marini. Nah, pada jaringan tersebut titiknya itu menunjukkan hewan yang muncul, kemudian dan tempat kemunculannya. Ini yang ada di bawah itu tempat kemunculannya. Jadi ini hewannya yang di atas, kemudian yang di bawah titik kemunculannya. Nah, ini juga menggunakan graf ya. Kemudian jika suatu hewan, misalkan yang paling kiri, misalkan serangga tersebut muncul di titik lokasi 1, berarti kita tarik sisi yang menghubungkan si hewan tersebut dengan titik lokasinya. Kalau misalkan tidak muncul, ya berarti kita tidak buat sisinya. Misalkan hewan 1 dengan titik lokasi yang paling ujung. Ini kan tidak ada yang menghubungkan, berarti si hewan tersebut tidak pernah muncul di titik yang paling kanan. Seperti itu. Ini jaringan spesies habitat. Sebenarnya ini juga bisa diperluas. Misalkan kita tambahkan satu variabel lagi, misalkan waktu. Misalkan Januari, Februari, sampai Desember. Misalkan serangga 1 ini dia pernah muncul di bulan apa aja. Kita bisa hubungkan lagi. Nanti kalau misalkan yang jaringan spesies habitat ini bentuknya itu bipartit. Sedangkan mungkin kalau misalkan kita tambahkan waktu menjadi tripartit atau multipartit seperti itu. Ini bagaimana kita mengkonstruksi jaringan hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat jaringan hewan. Nah, sifat-sifatnya sebenarnya banyak ya, tapi yang umum merupakan analisis pendahuluan gitu biasanya, orde dan ukuran, banyaknya titik dan banyaknya sisi. Kemudian yang kedua, derajat. Derajat ini adalah sisi yang banyaknya tetangga, misalkan S1, ini banyak tetangganya 3, berarti derajatnya 3. Tapi derajatnya itu bisa diteliti derajat tertinggi, terendah, dan rata. Misalkan spesies mana yang area okupansinya paling besar. Kemudian izin Pak Sulani suaranya termute mungkin atau kurang terdengar Pak. Sehingga jaringan tersebut tidak terhubung gitu kan. Ini bisa kita tarik ke kohesi, artinya kekuatan jaringan atau kekuatan dari suatu habitat untuk mempertahankan keadaannya, seperti itu untuk yang keterhubungan. Kemudian yang D itu sentralitas. Sentralitas ini untuk mencari titik-titik utama atau key point. Misalkan titik mana yang ketika rusak, titik habitat mana yang ketika rusak maka akan mempengaruhi semua habitat secara keseluruhan. Itu kita bisa cari melalui sentralitas. Kemudian jarak dan diameter itu juga digunakan dalam hal pergerakan hewan seperti itu. Nah, kemudian si jaringan tersebut sebenarnya kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks yang kita juga bisa olah dengan analisis matrik ya. Contohnya yang ada di kanan. Nah, yang pertama itu matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan berarti yang menjadi fokus adalah titik-titiknya. Jadi kita bisa urutkan ada S1, S2, S3, H1, H2, H3. Kemudian untuk yang barisnya juga sama. Kemudian kalau misalkan S1 terhubung dengan H1, berarti kita beri label 1. Diberi nilai 1. Kalau misalkan yang tidak terhubung, berarti
kita beri 0. Misalkan S1 dengan S1, di sini nggak ada cincin, makanya kita tulis 0. S1, S2 tidak terhubung, kita tulis 0. S1, S3 tidak terhubung, 0, dan seterusnya. Ini disebut sebagai matriks adjasensi atau matriks ketetanggaan. Ini bentuk matriks yang pertama yang kita bisa olah untuk beberapa keperluan. Kemudian ada juga matriks insidensi atau matriks keterkaitan. Nah, kalau yang ini, untuk yang kolomnya kita tulis, kita labeli untuk yang titik-titik S1, S2 sampai dengan H3. Kemudian yang untuk yang barisnya itu kita namakan dulu sisi-sisinya S1 sampai dengan N6. Kita tulis di sini S1 sampai dengan N6. Nah, jika suatu titik insiden atau terkait dengan sebuah sisi tertentu, maka diberi label 1. Kalau yang tidak terkait berarti diberi label 0. Contohnya S1 ini kan terkait dengan E1, E2, E3. Makanya di sini S1 untuk garis pertama, kedua, ketiga diberi 1, kemudian yang selanjutnya kita nolkan. Nah, ini berlaku juga untuk yang lainnya. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita bahas matriks ketetanggaan, ini matriks keterkaitan, dan ini yang terakhir yaitu matriks bipartit. Ini bisa dilakukan kalau misalkan jaringan yang terbentuk itu bipartit ya. Jadi bisa kita bagi menjadi 2 partisi, kemudian anggota di suatu partisi itu tidak terhubung satu sama lain. Contohnya nih S1 dengan S3. Ini partisi pertama, H1 dengan H3, ini partisi kedua. Ini kita bisa mempartisi S1 dengan S3 karena antara S1, S2, S3 ini tidak saling terhubung secara langsung. Nah, untuk pembuatan matriks bipartitnya, kita bisa tulis untuk yang spesies menjadi baris, untuk yang habitat, yang H itu sebagai kolomnya. Jadi kita lihat di sini, kalau misalkan S1 dengan H1 ini terhubung, berarti kita beri label 1. Sedangkan kalau untuk S2 dengan H3, S2 dengan H3 ini tidak terhubung, berarti kita beri label 0. Seperti itu. Ini bentuk-bentuk matriksnya yang selanjutnya kita bisa olah gitu untuk suatu keperluan tertentu. Kemudian untuk teknik pengolahan data, karena ini kan percampuran dari beberapa bidang ilmu. Nah, berarti alat yang kita gunakan juga lebih banyak lagi, jadi lebih memudahkan kita. Jadi pertama, kita bisa menggunakan alat-alat dalam matematika, itu bisa dari teori graf, bisa dari aljabar atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan dari teori graf, kita bisa lihat ukuran jaringannya seperti apa, kemudian dibagi dengan misalkan secara maksimal itu berarti kita hitung banyaknya sisi di graf lengkap. Itu kita bisa lihat ukuran jaringannya termasuk padat atau tidak padat. Kemudian bisa juga lihat dari kekuatan titiknya. Kekuatan titik bisa lihat dari derajat dari titik. Kemudian bisa juga kita olah secara statistik. Kita bisa hitung korelasinya, regresinya, atau PCA-nya, atau kesamaan habitatnya, dan lain-lain. Ini lebih banyak lagi ya alat di statistik. Kemudian kalau di biologi kita bisa lihat kelimpahan spesies, keterhubungan habitat, dan lain-lain. Atau dalam ekologi juga kita bisa lihat bagaimana pengelolaan habitatnya, alokasi sumber daya alam, dan lain-lain. Jadi di sini karena percampuran dari beberapa ilmu, kita bisa menggunakan alat-alat dari bidang ilmu yang lainnya gitu untuk melihat apa yang kita cari seperti itu. Oke, pemaparan saya sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ahmad Sulhani, luar biasa sekali pemaparannya ya, materinya. Insya Allah membuka wawasan baru ya untuk kita semua. Ternyata matematika bisa juga kita lihat sisi lainnya gitu ya. Dalam hal ini kaitannya dengan bidang disiplin ilmu yang lain. Dari biologi, tadi ada dari geografi dan sebagainya. Baik, mungkin langsung saja kepada para peserta bincang matematika seri 1 ini. Barangkali ada yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan atau ketertarikannya. Silakan bisa bertanya
hal yang umum atau mungkin langsung khusus begitu? Silakan dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan serta selain. Bisa raise hand ya, atau mungkin juga bisa diketik di kolom chat. Pertanyaannya nanti akan kami bacakan. Iya, jadi Pak Ahmad Sulhani ini bidang disiplin ilmunya pure matematik ya Pak ya? Pure matematik, tapi memang dalam hal ini menelaah teori graf yang ternyata bersinggungan juga dengan bidang disiplin ilmu lain. Nah, dalam praktiknya apakah Pak Ahmad Sulhani juga harus em, menguasai teori-teori di bidang disiplin ilmu lainnya, Pak, begitu atau seperti apa? Iya, jadi setidaknya saya harus menguasai dasar-dasar ya, dasar-dasar biologi atau ekologi. Kalau misalkan tidak, berarti saya harus berkolaborasi dengan teman-teman di biologi atau ekologi supaya interpretasi saya itu sesuai dengan yang ada di keilmuan gitu. Karena kalau misalkan di graf kan kita ngelihatnya banyak titik, banyak sisi, tapi kan di bidang ekologi kan banyaknya titik belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan gitu, seperti itu. Jadi sangat baik untuk kita berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain seperti itu. Oke, ya baik. Untuk menjembatani ya Pak ya. Jadi antara matematikanya dengan kenyataannya di lapangan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Oh ya baik, sepertinya ada di kolom chat ya. Baik, izin saya bacakan ya. Dari Pak Ahmadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Ahmadi. Mau tanya, kalau datanya sangat besar, titiknya, adakah software khusus untuk mempermudah analisa grafnya? Terima kasih. Baik, silakan Pak Sulhani, mungkin bisa langsung dijawab. Jadi untuk menganalisis itu, kalau misalkan sesuatu datanya besar, kita harus bertanya apakah bisa diperkecil, seperti itu. Jadi apakah kita bisa membentuk, oh ini karena munculnya di daerah yang sama, kita gabungkan, kemudian kita perkecil. Kalau misalkan sudah cukup kecil atau misalkan masih tetap besar, biasanya untuk kalau masih di ribuan mungkin kita masih bisa menggunakan Excel ya. Tapi kalau misalkan udah 10.000 atau 100.000 gitu matriksnya, itu kita bisa gunakan R Studio itu, atau R Programming itu yang paling sering digunakan oleh teman-teman di ekologi seperti itu. Jadi bentuknya seperti Excel, tapi itu memerlukan script, kemudian ketika kita mengolah data itu bisa lebih cepat gitu. Menggunakan R Programming, bisa juga menggunakan Excel. Kemudian untuk visualisasinya banyak sekali ya di software-softwarenya. Kalau saya tuh bisa menggunakan GeoGebra, kemudian bisa menggunakan yang khusus untuk network, misalkan saya agak lupa yang network X atau apa gitu, itu juga bisa digunakan untuk yang visualisasi gambarnya seperti itu. Kalau untuk yang datanya di R Studio sih ya, atau R Programming yang lebih gampang. Iya, baik. Terima kasih Pak Sulhani. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Ahmadi ya, dari pertanyaannya. Berikutnya mungkin ada yang lain, hadirin sekalian. Boleh mungkin kalau ada adik-adik siswa mungkin ya yang mungkin tertarik ingin tahu lebih lagi gitu ya terkait matematika dan peranannya. Mungkin pertanyaan yang bisa umum aja nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi sembari kita membuka wawasan bersama ya.
Silahkan. Oke, sambil nunggu ya Pak ya, saya juga tertarik ini mungkin bisa juga memotivasi kita semua yang saat ini mungkin sedang dalam proses eh, nanti kalau kita lulus ambil matematika, lalu potensi atau peluang karirnya seperti apa ya? Nah, ini kan Pak Suhani tentu saja eh, dari mulai sarjana S2 dan S3-nya sekarangnya melanjutkan on track semua ya di bidang matematika. Nah, itu peluang karirnya mungkin Pak seperti apa? Mungkin bisa cerita juga atau mungkin motivasinya sejak awal kok bisa tiba-tiba begitu lulus mau pilih matematika gitu ya. Tentu saja nanti setelah berkembang ternyata pilihnya ke teori graf gitu ya. Gimana Pak kira-kira motivasinya apa nih? Eh, saya tuh kenapa milih matematika karena saya suka sesuatu yang pasti gitu. Jadi ketika 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, itu sesuatu yang saya senangi gitu. Oh, jadi semuanya tertentu. Makanya waktu pemilihan jurusan di S1 saya memilih matematika, eh, memilih pendidikan matematika ya lebih ininya. Kemudian ternyata setelah dijalani S1 itu saya makin tertarik gitu dengan matematika gitu. Karena matematika itu punya suatu hal yang rigid gitu, kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi juga punya sesuatu yang fleksibel juga. Misalkan ternyata 1 tambah 1 nggak selalu 2, 1 tambah 1 misalkan bisa jadi 10 ya, kalau kita bicara di basis 2, seperti itu. Jadi sangat menarik, kemudian saya itu melanjutkan ke ITB, itu mengenai teori graf gitu, karena sangat menariknya itu teori graf, unsurnya itu cuma 2, titik sama garis, tapi kita bisa mendapatkan banyak arti dan juga banyak penerapan seperti itu. Kayak kita bisa melihat kekuatan dari sebuah habitat gitu karena didatangi oleh misalkan 10 spesies gitu. Oh, artinya seperti itu. Itu yang membuat saya menarik gitu. Kemudian bisa juga kalau misalkan teman-teman di terapan ada juga yang menerapkannya di bidang keuangan seperti itu. Jadi bisa melihat kapan fluktuasi keuangan atau dan lain-lain. Kemudian matematika itu saya tuh suka sesuatu yang pasti gitu, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jadi matematika itu selalu dibutuhkan dimanapun. Makanya saya milih itu. Kalau misalkan kita membandingkan misalkan ilmu X, ilmu X itu cuma dibutuhkan dalam industri ABC, sedangkan matematika di industri apapun selalu dibutuhkan gitu. Bahkan untuk sesuatu hal yang sangat-sangat tidak terkait dengan matematika pun ternyata membutuhkan matematika. Misalkan dalam bidang seni itu kan perlu adanya logika berpikir. Kemudian dalam bidang olahraga, ternyata ketika kita melempar bola, kalau sudutnya menceng 1 derajat aja, ternyata jauh dari lemparan tersebut berbeda. Itu jadi menurut saya suka sesuatu yang fleksibel dan bisa dimasuk dimanapun gitu kan. Jadi kalau saya lihat dari teman-teman saya yang lulusan matematika itu mereka sangat beragam gitu, sangat beragam tempat kerjanya gitu, dari ada yang kerja di Samsung, ada yang seperti saya dan Pak Dimas itu bekerja di bidang pendidikan, kemudian ada juga yang mungkin bekerja di bidang entrepreneur, ada yang bekerja di bidang mungkin yang sekarang lagi booming itu big data ya, data science, scientist mungkin di beberapa pertemuan selanjutnya gitu. Ada yang di bidang aktuaria, asuransi gitu kan. Jadi sangat terbuka lebar lah. Jadi yang dibutuhkan anak matematika itu cuma satu,
jangan menyerah, sama selalu berusaha. Insya Allah pasti ada tempatnya kok. Oke, itu jadi eh, quote of the day kita hari ini ya mungkin ya. Jadi jangan menyerah itu ya. Ada pertanyaan nih, izin Pak di chat ini saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya eh, Rizky ya, ini dari UIN juga ya. Eh, Teori graf ini aplikasinya di tumbuhan seperti apa ya. Jadi mungkin spesifikasi di bidang tumbuhan mungkin ya Pak ya. Lalu software yang digunakan apakah sama halnya dengan yang sudah tadi mungkin disebutkan oleh Pak Suhani di pemaparan. Itu dari Rizky. eh mungkin saya baca sekalian aja ya Pak ya, karena mungkin bisa disambung nih pertanyaannya dari Bima juga. eh Kalau kaitannya aplikasinya mungkin riset ya, ini riset yang sudah ada. Apakah kaitannya di bidang konservasi hewan sudah banyak terapannya atau risetnya sudah banyak atau belum? Begitu Pak. Jadi tadi terkait yang di bidang tumbuhan, konservasinya, softwarenya apa saja mungkin ya. Lalu yang di konservasi hewan, perkembangannya atau riset-risetnya seperti apa yang Pak Sulani ketahui. Gitu. Silakan Pak. Oh, untuk bidang tumbuhan menurut saya masih sedikit, tapi itu sangat menarik, apalagi kalau misalkan kita meneliti mengenai tumbuhan invasif gitu. Nah, tumbuhan invasif itu kita bisa kaitkan dengan time series atau deret waktu. Misalkan kita punya suatu daerah, kemudian kita buat kotak-kotak, kemudian kita misalkan meneliti tumbuhan A. Nah, kemudian kotak-kotak tersebut kita wakili dengan titik-titik. Kemudian pergerakan dari tumbuhan tersebut per bulan itu apakah pernah melewati ke fragmen landscape yang lain gitu. Kita bisa beri tanda panah dan itu kita bisa melihat apakah suatu tumbuhan itu termasuk invasif atau enggak seperti itu. Nah, itu juga menarik gitu. Jadi titik-titik spesies yang saya paparkan sebelumnya bisa diganti dengan tumbuhan. Kemudian pergerakannya itu untuk menganalisis apakah tumbuhan tersebut invasif atau tidak seperti itu. Tuh. Kemudian untuk yang software yang Softwarenya ya digunakan, Pak. software yang digunakan itu sama persis sih. Untuk visualisasi itu bisa menggunakan GeoGebra atau alat yang lainnya. Bahkan kita bisa gunakan Canva juga untuk visualisasi. Di sana lebih banyak resource-nya ya, supaya lebih bagus. Tapi kalau misalkan untuk titik yang lebih banyak itu ya saya sarankan ke software yang lebih tinggi lagi, misalkan art programming atau apa seperti itu. Nah, untuk pengolahan datanya itu juga menggunakan art programming atau menggunakan Excel seperti itu untuk kemudian dalam bidang konservasi hewan. Jadi kalau untuk konservasi hewan saya belum pernah mencari gitu, tapi sepertinya itu masih sedikit untuk yang konservasi hewan teori graf. Tapi kalau dalam bidang kehewanan itu terkait dengan epidemiologi juga. Kalau di ITB itu sepertinya baru 2 orang, saya dan teman sepembimbingan saya. Jadi kalau saya tuh khusus ke hewan besar, kemudian nanti mungkin ada Pariyadi. Pariyadi itu meneliti tentang epidemiologi, tapi menggunakan teori graf. Itu lebih menarik lagi. Jadi itu nanti mengawinkan antara teori graf, kemudian bidang epidemiologi, kemudian ditambah mungkin ke yang lebih spesifik di matematika yaitu persamaan diferensial seperti itu. Jadi yang saya tahu sepertinya kalau yang teori graf ke bidang kehewanan sepertinya baru saya dengan Pariyadi, tapi nanti saya cari lagi. Siapa tahu ada di luar ini, di luar kami berdua. Seperti itu. Baik, begitu jawabannya ya untuk Rizky dan Bima. Mungkin perkembangannya juga bisa sambil ini ya dicari begitu ya.
riset-riset apa saja yang berkaitan dengan konservasi. Tentu saja banyak tools-nya ya nanti ya. Apa yang bisa dipakai seperti yang tadi Pak Sulhani katakan. Atau mungkin punya ide di teorinya seperti apa nanti kira-kira kalau si teori graf ini cocok untuk diterapkan kita bisa menggunakan juga begitu ya Pak ya, seperti itu. Ada lagi mungkin satu penanya ya, dipersilakan. Satu penanya lagi, silakan. Apa ada? Iya, baik. Jadi, seperti yang tadi Pak Sulani katakan, saya mengulas kembali ya, kayak kaitannya tadi dengan, apa namanya, peluang ya, peluang bekerja di bidang matematika, begitu ya. Tadi sangat banyak disebutkan ya, ada yang di bidang big data ya, atau data science yang sekarang lagi booming, atau juga yang sedang ramai di jurusan aktuaria juga ya. Yang memang basically itu dinaungi oleh matematika gitu maksudnya. Jadi payung besarnya adalah matematika yang nanti memang mengerucut ke masing-masing bidang disiplin ilmu berikutnya. Yang mudah-mudahan nanti bincang matematika yang berikutnya kita juga berencana menghadirkan beberapa narasumber yang memang tadi ada yang dari bidang aktuaria, ya, ada dari bidang eh, data science ya, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mengikuti terus kegiatan diskusi kita ya. Semoga nanti eh, ya bisa saling sharing keilmuan begitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya sesi diskusi kita. Terima kasih banyak Pak Ahmad Sulhani yang telah meluangkan waktunya dan telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dibagikan bermanfaat dan berkah untuk Pak Sulhani. Sukses selalu ya. Studi doktornya juga segera selesai ya. Sehingga nanti kita punya doktor baru di Indonesia ya yang khusus menaungi bidang matematika aplikasi graf ke bidang konservasi ya atau bidang biologi gitu. Ini sangat menarik sih menurut saya. Jadi terjadi integrasi keilmuan antara matematika dan biologi dan sekitar. Sebelumnya Pak Sulani mungkin ada closing statement yang nanti disusul kita akan ada pembagian sertifikat ya untuk narasumber. Mungkin motivasinya Pak untuk adik-adik yang mau melanjutkan studi pertama nanti yang mau melanjutkan ke bidang matematika mudah-mudahan jadi semakin banyak peminatnya yang suka matematika begitu ya Pak ya. Silakan Pak, mungkin ada closing statement. Untuk adik-adik yang mungkin masih SMA gitu, matematika itu pilihan yang tepat gitu untuk mempercayakan masa depan kalian gitu, nggak usah ragu-ragu lagi. Untuk yang teman-teman mahasiswa, saya yakin setelah masuk matematika mungkin makin yakin dan makin semangat untuk menuntaskan studinya gitu. Nah, kemudian saya juga jadi saya yakin banyak bidang ilmu yang sangat membutuhkan matematika, jadi tidak usah khawatir atau bagaimana gitu. Yang penting kita tetap berusaha dan juga tetap update dengan perkembangan zaman gitu. Jangan sampai keilmuan yang kita peroleh di kampus itu membuat kita semakin terbelakang, membuat kita semakin sombong gitu, tidak. Jadi kita harus setelah dari kampus kita semakin terbuka, semakin ingin mendapatkan ilmu yang lainnya dan juga semakin berusaha untuk menangkap semua kesempatan yang ada gitu. Tapi jangan sampai juga
sebagai orang matematika itu sebuah aib ya kalau kita sampai tertipu ke hal-hal yang keuangan. Saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau untuk bidang ilmu yang lain mungkin ini, tapi kalau misalnya, anak matematika tertipu keuangan, waduh jangan ya. Jadi segitu aja Pak Dimas. Iya, baik. Terima kasih Pak Sulhani atas motivasinya untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita ada sesi pembagian sertifikat ya Pak ya, secara simbolis. Ya, nanti insya Allah yang asli kita akan kirimkan langsung ke Pak Sulhani. Silakan kepada operator untuk di share screen. Ya, baik. Pak Ahmad Sulhani, terima kasih. Kami dari Program Studi Matematika Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan juga Pak Kaprodi Program Studi Matematika. Mohon berkenan menerima sertifikatnya ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan semoga amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, baik. Kita sampailah di akhir sesi untuk kegiatan bincang matematika kita di seri 1.1 dan mungkin kami ingatkan kembali, insya Allah seri 1.2 akan diadakan di tanggal 16 Desember minggu depan dengan topik yang berbeda yang kaitannya dengan matematika aktuaria. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan peserta lainnya juga berkenan untuk mengikuti kegiatan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk penutup. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, setelah acara inti kita selanjutnya sesi dokumentasi. Para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Slide 2, siap-siap. 1, 2, 3. Baiklah, di penghujung acara ini baiknya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rauf, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimute. Ya jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. آمين آمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على درجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nihatulillah selaku Master of Ceremonies pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulhani sudah mengisi kegiatan. Bapak Ibu terima kasih. Saya izin pamit keluar Pak Dimas. Ya, baik, terima kasih Pak Sulhani. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah mengikuti kegiatan Bincang Matematika ini. Saya izin untuk mengakhiri meeting ya. Untuk dokumentasi dan sertifikat akan menyusul Bapak Ibu, mohon izin. Dan akan kami bagikan untuk dokumentasi melalui grup WhatsApp yang telah Bapak Ibu sekalian bergabung. Untuk sertifikat akan kami bagikan melalui email Bapak Ibu masing-masing ya. Oleh karena itu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan melalui chat tadi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.